Budaya positif di lingkungan sekolah perlu dilakukan. Upaya ini merupakan wujud sinergitas karakter building pada siswa di lingkungan belajar di SDN 2 Bulungbulukerto. Hal ini merupakan upaya untuk menanamkan berbudaya positif kepada siswa untuk membangun generasi yang bermartabat. Dalam menciptakan budaya positif, kita perlu memperhatikan lebih mendalam tentang strategi yang membutuhkan lingkungan yang positif di sekolah untuk mendukung pembelajaran yang bermakna. Dengan cara melakukan berbagai upaya dalam menerapkan dan meningkatkan disiplin, kesungguhan mengontrol murid, menjalankan dalam menerapkan budaya positif. Salah satunya budaya malu di SDN 2 Bulukerto. Sebagai suatu kampanye berbudaya positif yang memanfaatkan media sosial dalam berbentuk video dan poster. Hal ini dirasa efektif karena dekat dengan keseharian belajar siswa. Budaya malu mendapat respon yang baik, bukan hanya dari siswa, akan tetapi juga dari rekan sejawat dan tentunya orang tua siswa juga. Hal ini menjadikan siswa menjadi lebih sadar akan pentingnya budaya positif. Harapan ke depan menjadikan budaya di lingkungan sekolah lebih humanis, bermartabat, dan akhirnya menjadi keyakinan kelas. Adanya salah satu langkah budaya positif akan sangat bermanfaat untuk diterapkan dalam rangka mewujudkan merdeka belajar. Budaya positif meliputi 6 hal, yaitu 1. Perubahan paradigma stimulus respon. 2. Konsep disiplin positif. 3. Keyakinan kelas. 4. Pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia. 5. Posisi kontrol. 6. Segitiga restitusi. Pertama yaitu perubahan paradigma stimulus respon. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang aman, nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan tanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah-sekolah kita. Kedua, yaitu konsep disiplin positif. Merupakan topik pembahasan tentang disiplin, belajar tentang konsep disiplin positif yang merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah. Mereka berpendapat bahwa kalau saja anak-anak bisa disiplin, pasti mereka akan bisa belajar. Para guru juga berpendapat bahwa mendisiplinkan anak-anak adalah bagian dari yang paling menantang dari pekerjaan mereka. Ketika mereka mendengar kata disiplin, kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan kata tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Ada 3 macam motivasi perilaku manusia, yaitu 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. 3. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketiga, keyakinan kelas. Dalam pembentukan keyakinan kelas, 1. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. 2. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. 3. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif.
Keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. 5. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. 6. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. 7. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Pertama-tama perlu diciptakan dan sepakati adalah keyakinan-keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama warga kelas. Dan salah satu yang telah disepakati yaitu budaya malu. Dengan kesepakatan, saya malu jika 1. Datang terlambat, tidak belajar, tidak masuk sekolah, tidak ikut upacara, menyontek, berbohong, tidak mengerjakan tugas, mengumpulkan terlambat, tidak bertata krama dan sopan santun, tidak menjaga kebersihan sekolah, menuntut hak, tidak melakukan kewajiban, dan terakhir tidak ikut melaksanakan kegiatan sekolah. Keempat, yaitu pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Semua tindakan yang kita lakukan di dalam kelas harus dapat menciptakan sebuah lingkungan positif, aman dan nyaman. Dari keyakinan kelas yang telah disepakati bersama, akhirnya terbentuklah budaya positif. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari suatu kebutuhan dasar kita, yaitu 1. Kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. 2. Cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima. 3. Kebebasan, freedom, kebutuhan akan pilihan. 4. Kesenangan atau fun, kebutuhan akan rasa senang. 5. Penguasaan atau power, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Murid kita juga mempunyai gambaran dunia berkualitas mereka. Tentunya sebagai guru kita ingin mereka memasukkan hal-hal yang bermakna dan nilai-nilai kebajikan yang hakiki ke dalam dunia berkualitas mereka. Guru dapat membangun interaksi yang memberdayakan dan memerdekakan murid. Maka murid akan meletakkan dirinya sendiri sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas karena mereka menghargai nilai-nilai kebajikan. Yang kelima yaitu 5 posisi kontrol. Melalui serangkaian riset dan bersandar pada teori kontrol Dr. William Glasser, Gosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah 1. Penghukum, hukuman fisik atau verbal, contohnya patuhi tata tertib. 2. Membuat orang merasa bersalah. Biasanya guru menyampaikan dengan suara yang lembut. Contohnya, bagaimana kalau orang tuamu tahu? 3. Teman atau guru memposisikan sebagai teman. Contoh kalimatnya, ingat tidak bantuan Bapak selama ini. 4. Monitor, pemantau atau mengawasi. Apa yang telah kamu lakukan?
Yang kelima, manajer mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilaku dan mencari solusinya. Yang keenam yaitu segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Langkah-langkahnya yaitu: 1. Menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. 2. Validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. 3. Menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi ini kita masuk di kesehatan. Kita bisa bertemu di ruangan ini di kelas 5. Sekolah kebanggaan kita menganggap sekolah ini adalah juga sebagai rumah kita. Sekolah itu rumahku, kita berharap di sini bukan cuma sebagai tempat kerja. Kita di sini tiap hari ketemu, kita akan sebagai keluarga. Apa yang semua yang di sini rekan-rekan, saya tidak menganggap sebagai pimpinan di sini. Kita semuanya rekan, kita menganggap sebagai keluarga. Untuk dedikasi, untuk kemampuan, tidak ada yang meragukan. Untuk terbukti dengan prestasi yang telah kita raih, baik secara akademik ataupun non akademik. Kita mengucapkan terima kasih atas semua kerjasama kita selama ini, sehingga bisa mewujudkan apa yang menjadi cita-cita kita bersama, yaitu sekolah yang berprestasi. Saya bangga bisa di tempat ngaji ini, bisa bersama dengan rekan-rekan semua. Saya yakin kalau kita mau bekerja keras, meskipun dalam hal ini pada saat ini bukan berarti kita tidak bekerja keras, tapi apa yang ada pada kemampuan pada diri kita bisa kita tingkatkan lagi demi prestasi dan mengembalikan apa-apa saja yang pernah dicapai oleh sekolah ini. Tetap target utama kita yaitu bagaimana biar sekolah ini berkembang, wali percaya kepada kita seperti dahulu, mau menyekolahkan anak-anaknya. Kita paling sependapat bahwa dengan adanya murid yang banyak, kalau ada kegiatan apapun kita pasti akan bisa untuk lebih berprestasi dengan banyak pilihan. Pada hari ini sesuai dengan apa yang menjadi tugas dan kewajiban saya sebagai calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Wonogiri. Pada saat ini tugasnya yaitu
seakan-akan ini sudah berarti pulau ngomong ya pun ben ngomong kayak kamu jambu dan mungkin kewajiban saya untuk tugas selesai kurang lebih. Di sini akan memaparkan tentang penyebaran pemahaman kepada semua rekan-rekan guru di sini di SD juga. Kemarin juga dengan siswa, yaitu tentang kesepakatan kelas. Jadi dalam modul guru penggerak itu budaya positif itu meliputi 6 hal. 1. Perubahan paradigma jenis respon. 2. Konsep positif, 3. keyakinan kelas. 4. Pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Kemudian 2. proses kontrol. Terakhir 3. restitusi. Saya coba akan menguraikan dulu tentang perubahan paradigma jenis respon. Untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang aman. Aman di sini yang mungkin bisa kita sepakati, aman dalam pembelajaran. Siswa merasa aman, merasa nyaman ketika belajar, ketika menuntut ilmu. Kita juga patut apresiasi kepada wali, kepada semuanya yang telah membantu anak-anaknya tiap hari dengan susah payah mengantar anaknya ke sekolah. Kita di sini di sekolah pagi tidak akan pernah tahu bagaimana usaha-usaha mereka setiap pagi bisa sekedar mengantarkan anaknya ke sekolah, tapi di antara sekian banyak kegiatan di rumah yang repot ini itu makanya mempunyai kesempatan untuk mengantarkan anak-anaknya di rumah, dari rumah ke sekolah. Saya juga berterima kasih kepada rekan-rekan guru semua karena meskipun belum mungkin kita punya kebiasaan baik, yaitu menyambut anak ketika datang. Kita memberikan senyuman, kita memberikan ucapan selamat ketika anak datang ke sekolah. Sebagai bentuk apresiasi yang saya katakan tadi, kita nggak tahu proses dia dari rumah sampai ke sekolah. Kemudian gimana nyaman agar murid-murid mampu berpikir bertindak dan bercerita dengan kita mandiri dan bertanggung jawab. Dalam kurikulum kita sebagai guru bertugas untuk mengenali apa-apa yang menjadi potensi dan bakat sejak mana satu mempunyai kemampuan yang
susah itu ketika kita harus memadukan dari berbagai macam budaya menjadi satu potensi yang berguna untuk masa depan. Saya juga berterima kasih kemampuan guru-guru di sini. Saya berharap nanti ke depannya ya, sesuai dengan perkembangan zaman ada konten kreator sini gitu, Mas Beni ya. Jadi yang kemarin saya pernah lihat film pendek cerita juga tentang novel Jepang ya. Kita berangkat lagi. Kemarin sekarang juga cerita yang mewakili bisa dilanjutkan lagi. Apa yang menjadi potensi di sini mengakibatkan sebuah yang kita harus perkenalkan. Kemarin tanpa pulang diajak ngobrol ketika dengan Mas Dodi kemarin. Kira-kira untuk di lingkungan sana itu apa Mas untuk sekolah saya yang bisa saya jual?
kebahagiaan ataupun kedepannya lebih berharga daripada dengan mencetak anak dengan sebuah kertas nilai. Banyak fenomena sekarang yang terjadi pada bocah harus gede lalu kalau guru nih kadang kesopanannya juga kurang. Mungkin mereka beberapa pendapat kita mendidik anak itu berhasil tidaknya itu ketika dia dewasa. Satu, dia mengakui bahwa kita gurunya. Kedua, ketika dia harus melakukan suatu keahlian tertentu dalam hubungan dengan ilmu, dia merasa bahwa oh, saya bisa mengerjakan ini, oh aku kayak ini. Dalam hal ini aku tahu diajari Pak Dewi, aku tahu diajari Pak Budi, aku tahu diajari Pak Sarwiji. Itulah transfer ilmu kita berhasil. Untuk yang kedua yaitu konsep disiplin otonomi. Kita sependapat bahwa kalau anak-anak bisa disiplin, pasti mereka akan bisa belajar. Maka kita melihat disiplin kebanyakan orang itu akan menerjemahkan bahwa disiplin itu adalah dalam konteks teratur, patuh, atau lain-lain. Kita di sini disiplin itu bukan sebagai sesuatu yang bukan satu semacam motivasi. Ketika kita sudah termotivasi, sudah disiplin, tidak pasti perilaku itu akan tertanam. Jadi kita berpikir bahwa kita akan disiplin karena kemauan kita sendiri, bukan karena kita takut akan hukuman, takut akan peraturan ataupun takut pada peraturan. Meskipun kalau kita mau peraturan itu untuk dilanggar, karena kalau tidak ada pelanggaran, tidak ada yang salah, mungkin peraturan akan digunakan. Perilaku yang mungkin akan mencoba untuk mencapai yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan. Ketika sudah kita berpikir bahwa kita akan membantu meskipun tidak sampai dulu pada tindakan, itu dia akan merasa nyaman dalam melakukan apapun yang biasanya karena dia akan melakukan, dia akan patuh tanpa kita perintah untuk menjadi patuh dalam hal tindakan. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau kembali dari orang lain. Ketika menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka
sering kita mendengar bahwa kalau masuk iso tapi kalau makan bukan mungkin. Itu pemikiran dari sebagian orang. Pemikiran di era modern, watak itu bisa dibuat sesuai dengan situasi dan kondisi. Makanya, tapi kalau kondisinya itu mengharuskan untuk tidak tampil dan tidak menyenangkan, banyak laki-laki yang kelihatannya di luar menjuru rumah karo bojone banyak itu. Kita bangun suatu kondisi dan lingkungan yang langsung ataupun teman. Yang ketiga yaitu keyakinan orang. Kemarin anak-anak sudah membuat
dan itu menunjukkan dari surat yang banyak dulu tentang hal itu dan lain-lain. Ini merupakan kesempatan yang baik dengan para menghadapi terbuka nanti bisa langsung otomatis tinggal kesempatan. Nanti tentang prakarsa, prakarsa perubahan yang menjadi politik dari pendaftaran. Ketika kita akan mendaftar itu juga nanti bisa kita mulai. Model yang mau punya zaman saat ini ATM bukan Bali. Amati, tiru, modifikasi. Dan itu bukan sesuatu hal yang umum. Jadi nanti kalau kemarin ngobrol dengan teman-teman dengan pasir dan lain-lain dengan sosok, masuk dulu awal-awal itu mama bangsa pojok baca itu masih lalu nanti karena sudah banyak yang menggunakan itu nanti itu untuk mencari formulasi baru mas. Ada banyak aplikasi yang bisa kita gunakan. Pertama nanti untuk mahasiswa itu yang berhubungan dengan setiap anak setiap hari di rumah memimpin berdoa ketika makan. Itu kan juga suatu mendukung kembangkan jiwa-jiwa kepemimpinan di rumah. Itu satu poin. Saya juga nanti umpama misalnya poin ada apa juga untuk kebaikan anak laki-laki setiap hari secara berdiri diwajibkan untuk ada di masjid atau musola bekerjasama dengan takmir masjid. Itu kan juga sesuatu hal yang baru. Ketika mulai isi mau nanti untuk kirim gambar gerak kemana nanti bisa dipas seperti ini. Yang saya ceritakan kemarin untuk kelas 1 setiap bulan sekali laporannya sama belanjaan yang sore ada karya bersama dengan orang tua
sebagai kontrol terhadap apa yang menjadi kebutuhan anak atau yang menjadi perbuatan anak yang baru. Zaman sekarang kita nggak boleh mengumpul yang serba repot. Jangan anak itu kasus, duit namanya kasus, repot kan? Kita jualin duit, tapi sekarang jualin berapa media sosial sangat jauh. Regulasi pasar uji timbul ya, sekolah ya, kampung itu biasa. Dia tidak akan apa-apa. Orang tua juga terlalu. Ngomong buat cerita, ada kenal-kenalan, juga gurunya ngomong marah kembali. Saya berdua, kita juga orang lagi banyak itu jauh mendatangkan. Ya karena jalan kita dulu ya. Bagi dirimu ketika sekarang ada istilah guru itu memposisikan sebagai teman. Kalau anak mahasiswa ada metode yang sudah dicoba ketika kita konseling dengan anak itu dalam posisi guru sebagai teman. Kalau zaman dulu orang-orang terbang, seneng terbang, itu kita belajar pergerakan. Tapi sekarang samping itu berdampingan. Jadi kita tidak melihat mimiknya, kita menjadikan dia sejajar. Dia orang tua, dia orang kafe apa? Yang ada teori tentang pengembangan mental dari yang konseling itu dengan cara memegang. Siapapun itu ketika dipegang, dia 30% mentalnya akan turun. Beda dengan ketika berhadapan. Contohnya bahwa langsung tekan tangannya kok duduk lah. Kalau dia ngomong ini apa? Secara otomatis mental si lawan ketika dipegang itu akan turun 30. Teori ini apa? Padahal untuk menjadi pantau
juga tidak boleh. Ya kata-kata juga tidak boleh. Kata-kata dua-dua oleh. Kamu perlu perhatian, kamu kurang kasih sayang, kamu arah dunia ya. Secara hasil pasti tidak akan tercapai. Sungguh mesti proses itu. Kita sepakat dalam hal terbaik yang bisa kita lakukan dengan cara yang stabil. Dan berkualifikasi yang salah, kita menanyakan keyakinan. Jadi ketika ada anak salah, kita menanyakan diri apakah perbuatan ini menurutmu bukan benar. Bahkan kalau dia bertahan dengan keyakinan, bukan pokoknya kalau benar ini memposisikan diri. Kemudian menanyakan keyakinan soal yang pernah dia buat, keyakinan dia sendiri, apakah tindakan itu salah, kalau dia melakukan salah, terus dia mempunyai cara yang memiliki bagaimana untuk memperbaikinya. Saya kira cukup apa yang saya paparkan. Ini sebagai tugas kewajiban tuntutan benar-benar Pak Yoi. Bukan bagaimana caranya buat mendekati 1 jam. Nambahin kemarin dengan anak-anak. Saya cukup apa yang saya jelaskan. Apa yang saya jalani, apa yang saya lakukan dalam hal ini menjadi calon. Kualitasnya calon. Mas, juga bukan masuk calon bisa, lalu bisa. Kalau selesai itu dari diri pembela, aku pasar uji ketika masih dicalonkan. Sekarang sudah nanti kemarin pasar uji, saya komunikasi dengan Mas Agung, tidak ada peluang. Jadi kan kalau saya bicara itu orang itu dari aplikasi kita bisa ada jelasan usulan kepala sekolah itu sekarang berwarna siapa kepala mungkin kalau semangat saya satu kemarin dari sana dengan usul kemarin untuk apa yang menjadi hak bukan hak tapi karena sesuatu hal akhirnya kita itu barangkali ada kesempatan lagi kalau kita usul hak meskipun ada lebih akhirnya kita potensi tapi mungkin dia mereka karena solusi punya hal dan hal itu harusnya bertemu tapi karena semua hal dan untuk mendapatkan hak yang mencapai hak-hak ini tidak selesai ya kecuali kalau yang belum masuk proses belum ada hasil karena kenapa
Kalau nggak Mas Denny, itu nggak kita menantikan dulu dan untuk selain meningkatkan potensi dan foto liane punya efektif dan cepat menuju ke sana, maksudnya ekonomi. Terus masalah kemampuan kita tidak dilakukan. Apakah kita dengan mengikuti PPB, mengikuti BT karena akan menjadi lebih pintar atau tidak? Bukan ini pintar, ini hasil itu proses, itu pengakuan identitas. Tapi kalau mau kita nanti ekonomi itu lain. Berpikir ikut itu untuk nanti kalau kita potensi kita sudah tidak berhasil karena potensi cuma perlu alat bukti itu yang tertulis bukan yang dilihat. Kalau yang dilihat orang lain sudah melihat kita percaya. Kita kemana? Kita profesional, kita ini kompeten. Dan dihilangkan Mas Denny. Oke. Kayak akhir-akhir mana? Baru. Kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas merupakan beberapa aturan yang dibuat untuk membantu para guru dan murid untuk menciptakan suasana belajar mengajar yang efektif. Kesepakatan ini dibuat berdasarkan keinginan dari para peserta didik dengan menerapkan konsep dari Merdeka Belajar. Penerapan kesepakatan membantu menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah dengan meningkatkan budaya disiplin di lingkungan kelas. Hal ini juga dapat membantu dan menjadi solusi agar proses belajar mengajar yang lebih mudah dan tidak menekan dan membuat stres siswa. Manfaat kesepakatan kelas. Adanya kesepakatan kelas akan menciptakan suasana kelas yang tertib, nyaman, dan menyenangkan, sehingga tidak terjadi keributan yang dapat mengganggu konsentrasi belajar. Suasana kelas akan menyenangkan bisa tercipta jika para murid belajar dengan tertib dan mematuhi kesepakatan dan aturan yang telah dibuat bersama. Namun, apabila ada kesepakatan yang dilanggar anak didik, maka suasana belajar akan sedikit terganggu. Guru juga harus menjelaskan manfaat dari setiap kesepakatan yang telah dibuat dan diterima bersama yang digunakan di kelas. Contohnya adalah penting agar siswa hadir tepat waktu. Guru harus menjelaskan dengan bahasa yang sederhana, yaitu akibat negatif dari siswa yang terlambat. Beberapa efek negatif tersebut antara lain bisa terlambat masuk kelas, mengganggu teman lain yang sedang konsentrasi di kelas, dan resiko tidak bisa menyelesaikan tugasnya. Guru juga dapat menjelaskan manfaat atau efek positif jika siswa datang ke kelas tepat waktu. Membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas bukan hanya soal peraturan di dalam kelas yang wajib untuk ditaati murid dan memberi konsekuensi jika ada yang melanggar. Pembuat kesepakatan kelas membutuhkan partisipasi baik dari guru maupun siswa
untuk secara bersama-sama menyepakati kondisi kelas yang diinginkan. Kesepakatan yang dibuat bersama akan membuat siswa untuk berkomitmen menjalankannya bersama-sama. Buat kesepakatan kelas dan pastikan semua pihak terlibat dan setuju. Semua siswa mengambil peran mereka sendiri. Semua siswa menggunakan hak mereka untuk mengekspresikan pendapat mereka tentang impian kelas dan lingkungan belajar mereka. Contoh-contohnya agar kesepakatan kelas berhasil. 1. Guru meminta siswa untuk memikirkan keinginan kelasnya. Guru meminta siswa untuk menuliskan apa yang mereka pikirkan dan inginkan dari kelasnya. Kemudian siswa menulis tentang kelas impian mereka. Guru meminta siswa untuk menempelkan ide-ide mereka papan tulis. Setelah menempelkan ide dari hasil pemilikan mereka, guru meminta siswa untuk membaca satu persatu hasil pemilikan mereka tentang kelas impian. Setelah itu, guru mengajak siswa untuk berdiskusi tentang kelas impiannya dan membuat daftar kesamaan. Guru membantu menyoroti hal yang penting tentang kelas impian guru supaya memastikan bahwa semua siswa berpartisipasi dalam kegiatan ini. Setelah itu, guru dan siswa membacakan hasil kesepakatan kelas yang telah diterima dan disepakati. Setelah itu, siswa mendatangi kontrak sebagai tanda kesepakatan bersama. Kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas atau keyakinan kelas umumnya berupa aturan yang dibuat bersama oleh guru dan diterima serta dilaksanakan oleh seluruh murid di kelas. Kesepakatan ini bisa menyangkut banyak hal demi kepentingan bersama murid agar kegiatan belajar mengajar menjadi efektif. Contoh kesepakatan kelas. 1. Kesepakatan kehadiran siswa. Kesepakatan kelas yang pertama salah satunya adalah mengatur kehadiran dan masuk kelas tepat waktu. Hal ini bertujuan menjaga kedisiplinan murid-murid sehingga menjaga suasana kelas menjadi tenang dan tidak mengganggu konsentrasi belajar para murid di kelas. Contohnya berupa kegiatan belajar siswa berlangsung dari hari Senin Sabtu dimulai pagi hari dari pukul 07.15 sampai dengan 13.40. Bagi siswa yang telat agar memberikan alasan keterlambatannya. Siswa dianggap tidak hadir jika tidak hadir tanpa pemberitahuan atau izin. Akan dianggap terlambat setelah bel bunyi masuk pukul 7.15. Kesepakatan piket bersama. Wali kelas dan murid juga dapat membuat kesepakatan mengenai jadwal piket kelas untuk menjaga kebersihan ruang kelas. Selanjutnya, para murid agar melaksanakan piket sesuai kesepakatan yang telah disetujui bersama oleh guru dan siswa. Berikut contohnya. Siswa yang mendapat jadwal piket agar membersihkan kelas sebelum belajar dimulai. Siswa yang piket agar menghapus dan membersihkan papan tulis setiap kali berganti mata pelajaran dan sebelum pulang sekolah. Memperhatikan kebersihan ruang kelas selama mendapat jadwal piket kelas, merapikan buku, mengisi spidol, dan melap jendela yang kotor. Kesepakatan tidak bertengkar antar siswa. Kesepakatan kelas ketiga adalah membuat kesepakatan yang mengatur agar tidak bertengkar dengan siswa lainnya. Kesepakatan ini bertujuan agar menjaga ketenangan selama kegiatan belajar mengajar. Dalam hal ini ada beberapa contohnya. Setiap siswa agar menjaga kedamaian kelas, tidak terlibat dalam kegiatan menghasut, membujuk, atau mengajak pihak lain yang dapat memicu pertengkaran.
Setiap siswa dilarang terlibat dalam perkelahian, pemukulan, perundungan di dalam maupun di luar sekolah. Setiap siswa agar tidak terlibat dengan kelompok atau geng yang tidak sehat. Kesepakatan tidak mentertawakan teman dalam berargumentasi. Masih banyak murid yang saling mentertawakan ketika murid lain menyampaikan pendapatnya, yang dampaknya dapat mempengaruhi mental murid. Tidak menertawakan teman apabila salah ketika jawab ataupun berargumentasi. Mereka menghargai setiap perbedaan pandangan sesama siswa. Sehingga dengan adanya kesepakatan ini akan berasa percaya diri pada murid dan tidak takut salah memberikan pandangannya. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik? Pagi ini saya akan menjelaskan kepada kalian tentang misi sekolah kita, yaitu ini, mewujudkan pelajaran Pancasila yang religius, berkarakter, berbudaya, berbhinneka, berprestasi, kreasi, imajinasi, dan aksi nyata akan merubah warna dunia. Jadi dalam penerapan profil pelajaran Pancasila, pembelajaran ditekankan pada potensi dan minat bakat kamu. Ya. Apapun yang menjadi kelebihan, apapun yang menjadi potensi itu akan merubah warna dunia. Ya. Contohnya ketika kamu punya bakat menyanyi, belajar, atau sebagai program kreator atau usaha, bakat-bakat itu yang akan menjadi akan menjadi masa depan di masa yang akan datang. Kemudian untuk mewujudkan dari kesemuanya, untuk mewujudkan pembelajaran di kelas dia kita perlu ada kesepakatan apa? Kesepakatan kelas, ya. Kesepakatan kelas itu apa? Kesepakatan kelas merupakan aturan yang kamu buat bersama dengan guru untuk menciptakan suasana belajar yang aktif, ya, untuk menerapkan konsep dari merdeka belajar. Jadi ada macam-macam kesepakatan kelas. Nanti kamu saya kasih ini, lembar ini, tiap-tiap anak satu untuk menulis apa yang jadi keinginan kesepakatan kelas kamu apa. Contohnya umpama hadir harus tepat waktu. Dua, umpamanya lagi tidak boleh mengganggu temannya. Itu tak boleh. Itu namanya kesepakatan kelas ataupun kayak dengan kelas. Kesepakatan kelas itu tujuannya yaitu tadi untuk menciptakan suasana belajar yang efektif.
itu biar kelas lebih tertib, kemudian lebih nyaman, suasana kelas yang menyenangkan itu tercipta ketika para murid belajar dengan tertib dan mematuhi kesepakatan yang telah kamu buat. Contohnya tidak boleh contek pekerjaan semuanya, itu keperluan kelas namanya ya. Tidak boleh membuli, tidak boleh itu keperluan kelas. Nanti apa yang menjadi kesepakatan kamu, apa yang menjadi keinginanmu biar kelasmu ini nanti lebih efektif ketika belajar, kamu tulis di sini ya. Boleh, sama boleh. Pensil boleh. Isinya gimana Kak? Itu yang kayak aku jagoan di Jauh. Nuliskan di sini, tulis di sini. Apa kesepakatanmu? Apa keinginanmu yang nanti disepakati dalam satu kelas? Ya. Pak, ini teman-teman aku itu. Enggak, bukan aku. Kamu kan tadi harus hadir tepat waktu. Aku nggak beri Pak, di sini kalau saya pagi boleh. Pak, di sini terus. Satu saja. Udah. Ya boleh. Boleh apa yang menjadi keinginanmu. Apa yang kamu inginkan, apa yang kamu inginkan biar kelas kamu itu lebih produktif, lebih efektif pembelajaran kamu. Merdeka belajar, kamu juga mengekspresikan apa yang menjadi keinginan. Siapa yang bisa? Maju, sampai ke sana. Ini Pak. Nah, sini.
boleh. 1 boleh. Saya ingin menjadi ketua kelas loh. Menjadi ketua kelas. Juara kelas loh. Ya itu lah, berapa lagi? Yes. Lebih. Aku tiga. Berapa? Lagi sudah. Dia ini kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kelas itu bukan suatu kesepakatan dari apa bukan. Jadi kesepakatan kelas itu adalah hal yang nanti akan kita sepakati bersama dalam satu kelas yang benar-benar lebih efektif dan lebih bermanfaat. Ya apa-apa. Pak, kalau di aku juga. Ya boleh. Pak, kalau gini Pak, saya ingin saat ujian sekolah bulan-bulan Boleh. Tapi tambah siji aku. Simpelnya nggak tidak boleh. Tambah 1 boleh Pak? Tambah 1. Boleh. Iya. Ayo, siapa yang belum? Saya Pak. Siap Pak. Pak. Ya. Aku ingin tempat tamu. Aku ingin tempat tamu. Biar. Saya akan membacakan apa yang menjadi kesepakatan kelas kamu tanpa menyebut nama. Saya tidak akan menyebut nama siapa yang menulis atau tidak. Saya cuma akan membacakan. Saya baca dulu dari yang warna pink. Harus menjaga ketertiban sekolah. Harus datang tepat waktu. Sesama teman tidak boleh bercakap. Harus melaksanakan tiket kelas. Saya ingin menjadi juara kelas. Kemudian yang warna kuning. Yes, aku orang. Ya. Harus datang tepat waktu. Mengerjakan tiket tepat waktu. Harus datang tepat waktu. Tidak membuli teman. Aku ingin tepat waktu. Aku ingin semua pakai ini. Sesama teman tidak boleh bertengkar. Harus melaksanakan tiket kelas sehingga saya ingin menjadi juara kelas. Saya ingin membanggakan guru saya sama prestasi saya. Saya ingin menjadi yang terbaik. Harus datang tepat waktu. Aku ingin kelas ini menjadi yang terbaik.
Saya ini saat ujian sekolah tidak ada yang mencontek, kemudian yang menjauh. Saya ingin saat ujian tidak mencontek. Saya ingin menjadi juara kelas, harus mentaati tata tertib sekolah. Aku ingin kelas ini bersih, tidak membuli semua siswa, tidak contek pada saat ujian atau ulangan. Yang kuning, aku ingin mentaati guru di sekolah. Saya ingin menjadi ya nanti kesepakatan kelas dulu yang kita bahas ya. Kita mulai dari yang paling sedikit. Saya ingin menjadi pintar. Aku ingin mentaati guru di sekolah. Tujuan kamu sekolah itu kan memang dia menjadi dengan jalan apa? Mentaati apa yang menjadi kata-kata dari Pak Guru dan Ibu. Ya, kamu sekolah kan tujuannya untuk dia belajar, dia pintar untuk bekal masa depan kamu. Dengan segala bakatmu, dengan segala potensi unikmu, itu yang akan menjadi bekal kamu untuk di masa depan. Jadi poin pertama dari keinginanmu dalam kesepakatan kelas yaitu kamu ingin pintar, ingin berhasil dulu dalam studi kamu, dalam sekolah kamu. Untuk mencapai hal itu ya sesuai dengan apa yang kamu tulis. Saya ingin menjadi pintar. Biar pintar bagaimana caranya? Apa yang harus saya lakukan? Harus belajar. Harus belajar. Ketika di mana? Ketika kamu akan bersekolah, apa dulu yang harus kamu lakukan? Kamu tulis di sini harus datang tepat waktu. Ya, hari sekolah harus datang tepat waktu. Di sini juga banyak yang menginginkan bahwa harus datang tepat waktu. Begitu sudah datang tepat waktu. Apa yang kamu tulis di sini adalah apa yang menjadi representasi dari keinginan. Begitu datang tepat waktu, kemudian di sini juga ada yang menulis, ada yang berkeinginan harus melaksanakan piket kelas. Pertama, kamu ingin menjadi pintar dulu. Untuk menjadi pintar ketika sekolah harus datang tepat waktu. Setelah datang tepat waktu, selanjutnya yaitu melaksanakan piket kelas. Kemudian setelah selesai melaksanakan piket, berdasarkan apa yang kamu inginkan di sini, ya, keinginanmu yaitu harus menjaga ketertiban sekolah.
begitu juga ketika dalam keseharian kamu menginginkan kelas ini bersih, kelas ini tertib. Kemudian ketika ulangan atau berujian tidak boleh mendomek, tidak boleh mendomek saat ujian atau ulangan. Ketika pembelajaran bersama teman tidak boleh bertengkar, tidak boleh tadi tidak boleh membuli teman, tidak boleh membuli teman ataupun perlindungan itu ini semua teman-teman kamu. Suatu saat kamu pasti akan membutuhkan teman. Apa yang hari ini kamu anggap teman selamanya juga teman-teman kalian, ya. Yang akan membantu kalian adalah teman-teman kalian. Kalau kelas ini tadi ada yang menulis menjadi kelas yang terbaik, menjadi kelas yang terbaik itu harus semuanya sportif, ya. Apa yang kamu tulis tadi, contohnya perhatikan siswa. Karena ini juga kamu tulis perhatikan siswa, betul ya kan? Datang tepat waktu, dari jam masuk jam berapa? Sampai dengan jam setengah ya kan? Kemudian kesepakatan untuk tiket bersama atau menjaga kebersihan ataupun menjaga tata tertib. Ada yang menekan kelas ini bersih. Kemudian tidak boleh berangkat dengan antar siswa. Karena apa? Hari ini teman, besok juga tetap teman, juga teman. Dalam satu tidak boleh bertengkar, ya, saling membantu. Tidak apa yang sudah dibahas itu tercapai. Yang terakhir, tidak boleh membuli temannya atau mentertawakan temannya. Ketika berargumentasi, ketika menyampaikan pendapat ataupun ketika temanmu mengerjakan tugas, ya. Apapun yang menjadi
kemampuan temanmu itu jangan ditertawakan. Kenapa? Karena kita nggak tahu apakah dia akan seperti itu ataukah dia akan bisa berubah. Tidak boleh menertawakan. Karena apa? Nanti semakin mempengaruhi mentalnya, menjadi tidak berani. Ya, tidak boleh, harus didukung. Tidak boleh ditertawai apapun itu. Mama, ketika menjadi petugas upacara salah, nanti tawa belum tentu kalau nanti kamu juga akan selalu berjaya. Ganti dulu gitu kan? Ya. Setiap anak itu adalah bintang, ya, dengan semua potensi budemu. Pak Guru dan Bu Guru di sini itu akan menjadikan kalian juara di bidang bakat dan minatmu masing-masing. Betul, bukan baru nanti itu adalah dari hasil karyamu. Apa yang menjadi karyamu tidak mahal, ya. Kalau menurutmu baik, kalau untuk kurang baik diperbaiki. Dalam imajinasimu dalam membuat gambar atau membuat lukisan, menurutmu jelek, tapi menurut orang lain belum tentu jelek. Karena seni itu sangat-sangat apa? Membagus. Itu sangat-sangat membaguskan. Artinya apa? Artinya apa? Setiap orang melihatnya punya perspektif yang berbeda. Oke, saya rasa cukup untuk hari ini. Pada hari ini telah sepakat kesepakatan kelas, yaitu operasi. kehadiran siswa, kemudian tiket bersama, kemudian bisa atau membeli antar teman. Terima kasih untuk hari ini. Ya. Untuk besok kita hari ini kesepakatan kelas, besok disiplin positif atau